Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yashirna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin. Summa fatiha sahibi kitab Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, summa ila sahibi Syekh Muhammad Syekh Ahmad Ad-Dasuki, summa ila Hadrat Al-Walid Habib Abdullah bin Muhsin Al-Tas. Nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim bid-darain. Amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah wa lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hidmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sudah mulai masuk dalam penjelasan tentang hukum. Jadi pengertian hukum apa? Isbatul amrin li amrin au nafyu amrin li amrin, gitu maksudnya. Isbatu amrin li amrin au nafyu amrin li amrin. Au nafyi amrin li amrin. Jika ditanya
Arak hukumnya apa? Belum ada hukumnya. Kenapa? Karena belum dihubungkan, belum nisbat, belum disandarkan kepada sesuatu. Hukum itu harus ada penyandaran dulu, disandarkan sesuatu, baru akan jadi sebuah hukum. Jirim hukumnya apa? Ya belum ada hukumnya. Nah yang mau dihukumi itu apanya jirim? Wujudnya jirim, atau menempatnya jirim, atau gerak diamnya jirim? Apanya yang mau dihukumi? Kalau jirimnya doang, ya belum ada hukumnya. Apa hukumnya jirim? Jadi hukum itu harus nisbah, harus isbat, harus menetapkan sesuatu pada sesuatu. Sebaliknya ada yang ditolak, baru akan jadi sebuah hukum. Kalau nggak ada menetapkan dan nggak ada penolakan, maka tidak bisa jadi sebuah hukum. Setiap hukum itu yang memutuskannya adalah seorang hakim, karena rukunnya hukum ada 5, ada hakim, mahkum, mahkum alaih, mahkum bih, baru jadilah sebuah hukum. Tidak ada hakim yang menetapkan hukum, ada mahkum. Mahkum itu yang mau dihukumi. Ada mahkum bih. Mahkum bih itu tuntutannya apa? Kemudian ada mahkum alaih, apa yang mau diputuskan pada dia, barulah jadilah sebuah hukum. Kemudian hakim dalam hal hukum ini ada 3. Ada hakimnya syar'i, ada adi, ada akli. Kita akan bicara yang pertama, fasyar'u. Maka pertama yang kita akan bicara adalah hukum syar'i. Hukum syar'i itu sama, isbatul amri li amrin, au nafiin amrin li amrin. Tapi dalam bahasa lain bisa disebut hukum syar'i itu adalah khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallaf, yaitu perintahnya Allah atau khitabnya Allah yang berupa, yang perintah itu disandarkan kepada perbuatannya para mukallaf. Hukum syar'i itu adalah perintahnya Allah yang disandarkan atau yang dihadapkan kepada perbuatannya orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang sudah akil balik. Ini baru dia menjadi tempat sandaran apa yang dikhitabkan oleh Allah. Ada haram, bagi siapa haram? Bagi mukallaf. Ada wajib, bagi siapa? Bagi mukallaf. Ada makruh, bagi mukallaf. Sunnah, bagi mukallaf. Jadi perbuatannya si hamba ini akan diletakkan kepada semua perbuatan hamba itu dihubungkan dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang isinya khitab itu apa? Bitolab, dengan adanya tolab, tuntutan, awil ibahah, atau adanya kebolehan, awil wad'i lahuma, atau adanya wadha'
adanya batasan-batasan untuk sebuah tuntutan atau ibahah. Pada khalafi qaulina bitolabi arba'atun. Maka yang masuk di dalam ucapan kami yaitu berupa tuntutan, itu sebuah tuntutan ulama menyimpulkan ada 4 perkara. Yang pertama al-ijab, namanya wajib. Bahwa tolabul fi'li tolaban jaziman kal imani billah wa bi rasulihi wa qawaidil islamil khamsi wa nahwihima. Yang pertama, tuntutan yang namanya wajib. Apa itu tuntutan wajib? Yang wajib disebut adalah tolab, tuntutan Allah untuk mengerjakan sesuatu dengan tuntutan yang tegas atau yang keras. Artinya kalau sampai orang itu tidak mengerjakan, dia akan mendapatkan hukuman. Kalau dia mengerjakan, dia akan mendapatkan pahala. Itu namanya tuntutan yang tegas atau tuntutan yang keras. Contohnya apa? Kal imani billah, seperti mengimani keberadaan Allah. Mengimani Allah ini hukumnya wajib. Mengimani para rasul juga hukumnya wajib. Kemudian mengerjakan rukun-rukun Islam yang 5 juga semuanya wajib. Ini harus dipahami nih. Kenapa? Karena hukum wajib ini selain ada di dalam hukum syar'i, juga nanti ada di dalam hukum-hukum yang lainnya. Dalam hukum adi ada wajib, dalam hukum akli juga ada wajib. Apa gunanya dibahas 3 hukum ini? Agar kamu bisa membedakan antara pengertian wajib di dalam hukum syar'i, dalam hukum adi, dan dalam hukum akli, gitu loh. Karena orang yang nggak paham membedakan 3 ini nanti bisa salah meletakkan. Ada yang wajib syar'i jadinya kewajib akli, ada yang wajib adi jadinya kewajib akli. Ini karena nggak ngerti penempatan 3 macam hukum ini, gitu. Makanya pertama ngaji ilmu tauhid itu yang kamu harus ngerti 3 macam hukum. Ada hukum syar'i, ada hukum adi, dan ada hukum akli. Ini poin utama ini. Kalau kamu sudah ngerti 3 macam hukum ini, berarti akal kamu sudah mulai beres. Akal kamu sudah mulai lurus, bisa membedakan 3 macam hukum yang perbedaannya adalah sangat krusial. Kalau orang nggak bisa membedakan ini, bisa tersesat. Bukan, oh kalau nggak bisa bedain ya sudah nggak bisa, nggak apa. Oh enggak, kalau kamu nggak bisa bedain 3 hukum ini, kamu akan tersesat. Artinya tersesat, kamu akan bisa salah paham tentang apa yang ada di dalam agama. Jadi penting memahami 3 macam hukum ini, adi, syar'i, adi, dan akli. Jangan sembarangan. Apapun yang dibahas oleh ulama
itu ada faedahnya, ada gunanya. Kalau kita nggak ngerti 3 hukum ini bahaya. Ya, yang pertama kita akan bahas syar'i, ada hukum wajib. Wajib di dalam hukum syar'i adalah siapa yang mengerjakan dia mendapatkan pahala, dan siapa yang meninggalkan dia mendapatkan dosa. Itu pengertian wajib di dalam hukum syar'i. Kalau hukum syar'i wajib ini akan dinisbatkan kepada khitabullah, maka adalah disebut namanya tolab jazim, tolabu fi'lin jazim, tuntutan untuk mengerjakan yang namanya tuntutan yang sangat keras. Yang kedua ada namanya wanadbu atau sunnah, wa huwa tolabul fi'li tolaban ghaira jazim. Itu tuntutan terhadap suatu perbuatan yang tuntutannya itu enggak terlalu keras, enggak begitu keras, cuma boleh meninggalkannya, boleh mengerjakannya. Seperti apa contohnya? Kasolatil fajri, sholat duha, sholat witir, sholat taraweh, ini semua hukumnya sunnah. Siapa yang mengerjakan mendapatkan pahala, siapa yang meninggalkan rugi. Hah? Iya, tapi rugi. Dosa sih enggak, tapi ada bonus, ada poin tapi enggak dikerjakan, itu namanya rugi. Atau tolab yang tidak keras. Yang ketiga wa tahrim, ada namanya tahrim atau haram, bahwa tolabul kafi, tuntutan untuk meninggalkan anil fi'li, tolaban jaziman, tuntutan untuk mencegah atau untuk meninggalkan dari suatu perbuatan itu dengan tuntutan yang tegas. Seperti apa? Kasyariki billah wa zina wa nahwihima, seperti menyekutukan Allah, berzina, minum arak, berjudi, dan yang lain-lainnya. Itu semuanya adalah tuntutan untuk ditinggalkan. Tuntutannya keras, artinya apa? Siapa yang mengerjakan mendapatkan dosa, siapa yang meninggalkan mendapatkan pahala. Yang keempat wal karohah, namanya makruh, wa ya talabul kafi anil fi'li talaban ghaira jazim, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang tuntutannya tidak keras. Contohnya apa? Qiraatil Quran masalan fi ruku'i was sujudi, seperti membaca Al-Quran di waktu ruku atau di waktu sujud. Ini hukumnya apa? Makruh. Seperti hukum-hukum makruh yang lainnya apa? Wudu satu kali hukumnya makruh. Karena sunnahnya wudu 2 kali atau 3 kali, itu sunnahnya. Kalau sekali hukumnya makruh. Dan semua perkara-perkara makruh yang lainnya itu diperintah oleh Allah untuk meninggalkannya. Maka siapa yang meninggalkan makruh, dia mendapatkan pahala. Yang mengerjakan mendapatkan rugi. Dia enggak dosa, yang mengerjakan makruh itu enggak termasuk dosa, tapi dia hanya rugi. Terus wa amal ibahah, adapun yang selain tolab namanya ibahah, wa ya takhyiru bainal fi'li wa tarki. Yang namanya ibahah atau mubah itu adalah memberi pilihan antara melakukannya atau meninggalkannya. Boleh mengerjakan suatu perbuatan
atau meninggalkan suatu perbuatan namanya mubah. Kamu boleh memilih, mau mengerjakannya boleh, mau meninggalkannya juga boleh, namanya mubah. Contohnya apa? Kan nikah, seperti nikah. Nikah itu hukum asalnya apa? Mubah. Ente boleh aja nikah, boleh juga jomblo. Terus ente lu mau jomblo sampai mati juga boleh, mau nikah juga boleh. Ini hukum asal namanya, hukum asalnya. Nah, kalau hukum asalnya itu mubah, berarti nggak jelas dong. Boleh ngerjain, boleh enggak lah. Ketika saya ngerjain jadinya bagaimana? Ketika kamu mengerjain, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Jadi hukum asalnya mubah, boleh-boleh aja ente. Karena wajib itu apa? Yang namanya wajib itu ada patokannya. Sunnah juga punya patokan. Haram juga begitulah. Kalau nikah nggak ada patokannya. Dia boleh mau nikah umur berapa aja boleh, mau nikah apa dengan keadaan bagaimana juga boleh. Ini hukum asal namanya. Tapi ketika kamu kok memilih mau menikah, maka jadilah nanti berlaku sebuah aturan. Kamu menikah harus aturannya begini, sunnahnya begini, yang haramnya begini, makruhnya begini. Itu berlaku bagi yang mau mengerjakan. Terus yang lain lagi di antara hukum mubah apa yang boleh-boleh saja kamu kerjakan atau tidak? Jual beli. Jual beli hukumnya mubah. Ente mau jual boleh, mau beli boleh. Kalau ini mau jual, ada patokannya nanti, mana sesuatu jualnya hukumnya wajib, yang sunnah, yang makruh, yang haram. Ini berlaku ketika kita melakukannya. Jadi hukum asalnya itu apa? Mubah. Kalau kayak iman kepada Allah, hukum asalnya apa? Wajib. Gitu loh. Itu hukum asal namanya. Karena hukum itu berdasarkan kepada nas Al-Quran ataupun hadis. Tapi kalau nikah, jual beli, makan, minum itu mubah. Tidur, hukumnya apa? Mubah. Dia mau tidur boleh, nggak tidur boleh. Inilah 5 hukum. Yang 4 itu termasuk tolab, yang 1 termasuk mubah. Hingga ada 5 hukum di dalam khitabnya Allah. Adanya khitabnya khitab taklif. Jadi khitab taklif isinya 5: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ini adalah hubungan antara perintahnya Allah, hubungan antara perintahnya Allah dengan hubungan perintah Allah dengan perbuatan hamba. Perbuatan hamba ini apa saja termasuknya? Apa saja yang termasuk itu perbuatan kamu berhubungan semua dengan perintah Allah. Kedip mata perbuatan siapa? Terhitung perbuatan hamba, maka ada hukumnya. Dehem perbuatan hamba ada hukumnya. Semua perbuatan hamba berkaitan dengan perintahnya Allah. Kedip mata, nanti kedip-kedip di sini hukumnya apa? Ya boleh-boleh saja. Oh, di masjid nggak boleh kedip, boleh, terserah. Ini mau kedip boleh, nggak kedip boleh. Tapi kalau kedip-kedip depan cewek,
Ada kedip yang hukumnya wajib. Apa? Memberi kode kepada musuh, kepada kawan ada musuh. Maka kode itu wajib beritahunya. Mau dengan kedip kayak mau dengan apa. Jadi kedip bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi sunnah, bisa makruh gitu kan. Hukum asalnya mubah. Dehem hukumnya apa? Bisa wajib, bisa haram. Ada cewek lewat. Kenapa? Karena itu termasuk apa? Termasuk apa? Perbuatan hamba. Jadi apapun yang termasuk perbuatan hamba itu semuanya mendapatkan hubungan dengan perintahnya Allah. Gak terkecuali apapun juga berhubungan dengan 5 ini. Ada yang wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Saya kan diem aja di rumah, Habib, gimana? Sama, mau diem aja, mau jungkir balik, mau kayang, mau silat, mau jinglaan, yang penting itu perbuatan kamu. Kamu sudah nggak punya pilihan. Apapun perbuatan kamu berhadapan dengan perintahnya Allah selalu 24 jam tanpa pilihan. Kalau perbuatan kamu dihubungkan dengan peraturan di kantor, paling 8 jam. Ya, pagi jam berapa? 8 sampai 4 selesai. Habis itu kantor sudah nggak punya hubungan dengan perbuatan kamu. Selama kamu di kantor, perbuatan kamu berhubungan dengan peraturan kantor. Tapi kamu berhubungan dengan perintahnya Allah 24 jam. Nggak ada yang terlepas. Mau ngapain saja kamu selalu berhubungan dengan perintahnya Allah. Maka disebut khitabullah bi af'alil mukallaf. Perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatannya hamba. Tapi saya nggak mau berbuat, Beb. Ya nggak ada, nggak bisa nggak mau berbuat. Oh, diem aja perbuatan kok. Hah? Diem aja. Perbuatan diem. Dia ini ngapain? Lagi diem itu ngapain namanya? Begitu loh. Nggak ngapa-ngapain itu ngapain? Bukan berarti kalau diem aja kok nggak punya perbuatan. Lagi ada. Diem itu punya hukum. Ada diem yang haram, diem yang wajib, diem yang sunnah. Diem yang sunnah kapan? I'tikaf, diemnya sunnah di masjid, dia diem. Diem yang wajib kapan? Tumakninah dalam sholat, hukumnya wajib. Diem yang haram? Hah? Apa? Diem yang haram, nunggu tuan rumah tidur mau maling, diem. Itu diemnya haram. Jangan dikira diem aja salah. Gitu. Jadi jangan dikira diem itu bebas, boleh diem. Enggak, diem ada yang wajib, ada yang sunnah. Hah? Diem menggotong. Diem menggotong. Zaman dulu jam 12 malam pada melek semua tidur. Ya ada yang ngobrol, tenang, ini waktu menegangkan gitu. Ya jangan kira bahwa oh saya mah kalau sudah selesai sholat isya udah bebas, nggak ada. Ini bukan kayak kerja kantor, bukan. Kalau habis isya bebas gitu, nggak ada bebasnya, nggak ada. Kamu terikat sama syariat 24 jam dari melek mata sampai merem lagi. Nggak, tidurnya ada tidur yang wajib, tidur yang sunnah, tidur yang haram, tidur yang makruh. Tidurnya itu kena hukum. Kalau tidur panjang enggak?
protes hukum kirain. Fatwa siapa? Kamu nggak kena hukum yang lain, tapi tidurnya kamu itu kena hukum. Tidur yang sunnah bagaimana? Kamu niat tidur untuk bangun tahajud, tidurnya sunnah. Itu dong ada kaitannya sama syariat. Ada tidur yang mendapat kebaikan. Oh, daripada saya maksiat, mendingan saya tidur. Tidurnya dapat kebaikan, gitu loh. Tidurnya orang yang haram apa? Tidurnya penjaga malam, saat malam tidur itu hukumnya haram. Orang digaji buat melek kok dia tidur. Beda kalau ketiduran, tidur dulu dah, haram hukumnya kamu tidur gitu. Orang disuruh jaga waktu, ente bagiannya di subuh adzan, tidur haram hukumnya. Ente nggak boleh tidur. Ente jaga musuh, masuk apa enggak musuhnya. Nih kalau musuh masuk bahaya, ente harus melek, tidur haram hukumnya. Ini tidur yang wajib, yang sunnah, yang makruh. Nggak ada sesuatu perbuatan pun yang lepas dari perintahnya Allah. Ini 24 jam. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan itu bisa mendapatkan kebaikan dan bisa mendapatkan dosa. Apapun yang kita lakukan setiap waktu 24 jam. Artinya untuk mendapatkan pahala itu enggak ke masjid dulu, mesti punya wudhu dulu. Enggak perlu enggak. Diem itu dapat pahala bisa. Ente diem nazar dapat pahala. Malah pahalanya melebihi sholat 70 tahun. Diem berpikir tentang Allah, pahalanya lebih dari 70 tahun jingklaan ente sujud, itu jingklaan. Itu hukum yang pertama, namanya hubungan antara perintahnya Allah dengan perbuatannya hamba. Jadi hukum yang seperti ini namanya hukum syar'i. Hukum syar'i apa? Hukum yang dibuat oleh seseorang. Allah yang menetapkan hubungannya. Hingga kapanpun juga Allah boleh merubahnya. Karena hubungan ini diatur oleh Allah. Nah, kalau hubungan ini diatur oleh negara, namanya apa? Undang-undang. Namanya undang-undang yang ngatur negara. Orang yang usia 17 tahun harus punya KTP, diatur nggak? Wanita yang boleh menikah umurnya sekian. Seseorang harus mengibarkan bendera kalau tanggal 17. Seorang harus suntik vaksin, seseorang harus imunisasi, itu yang ngatur negara. Kalau yang ngatur polisi namanya siapa? Undang-undang lalu lintas. Bagi siapa? Pengendara. Kalau kamu jalan kaki, diatur. Kalau istilahnya melalui itu, kalau di rumah aja nggak dapat enggak. Dia asal kamu keluar, diatur. Kalau undang-undang negara, selama kamu di negara itu diatur. Lah, undang-undangnya Allah selama kamu hidup jadi hambanya Allah diatur gitu loh. Undang-undang kantor selama kamu di kantor diatur. Itu kan? Undang-undang negara selama kamu di negara itu kamu harus ikut aturan negara. Oh, saya di negara Indonesia, saya nggak mau ikut Indonesia, cuma saya ikut Malaysia aja, boleh?
Ya nggak bisa dong, kamu di Indonesia kamu mau ikutnya Malaysia, ya nggak bisa, kamu harus ikut undang-undang Indonesia, aturannya yang dibuat di Indonesia. Inilah perintah yang pertama atau hukum yang pertama, namanya hukum syar'i. Disebut hukum syar'i karena khitabnya dari Allah. Yang ngasih perintahnya adalah Allah, maka disebut hukum syar'i. Kalau yang ngasih perintahnya bukan Allah, maka namanya bisa macam-macam. Ada undang-undang, ada peraturan lalu lintas, ada ente di dalam rumah diatur oleh orang tua kamu, ada undang-undangnya. Masuk rumah jam sekian, nggak boleh keluar, tidur jam sekian, makan, baju begini, diatur oleh orang tua. Keluar, ya sudah, orang tua sudah nggak ngatur lagi. Kenapa? Di situ nggak ada undang-undangnya orang tua. Orang tua ngomong kalau pulang jam sekian. Di luar kamu ikut undang-undang yang lain. Kayak apa? Di luarnya kemana? Ke sekolah, ikut undang-undang sekolah. Nih, maka manusia itu nggak pernah lepas dari peraturan ini, gitu loh. Umpama kok belum ada undang-undang yang lainnya, yang lain nggak bikin undang-undang, tetap ada peraturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah datangnya seorang Nabi. Kalau belum datang seorang Nabi, maka Allah tidak menetapkan undang-undang. Allah nggak menetapkan peraturan. Nah, rata-rata orang ketika ditanya hukum itu apa pengertiannya, mereka mengartikan hukum adalah peraturan. Hukum yang artinya peraturan itu adalah hukum syar'i. Namanya peraturan yang dibuat oleh seseorang. Mau yang buat negara, mau yang buat itu polisi, mau yang buat itu Pak Lurah. Namanya peraturan yang dibikin oleh seseorang. Tapi kalau hukum itu sendiri bukan undang-undang, bukan peraturan. Hukum yang maksudnya peraturan adalah hukum yang sudah disandarkan kepada hukum yang dibuat oleh seseorang. Namanya peraturan atau mengatur perbuatannya seorang hamba, gitu loh. Jadi jangan asal hukum pengertiannya apa? Peraturan. Itu hukum yang mengatur perbuatan hamba, namanya hukum syar'i. Karena hukum itu nggak hanya hukum syar'i. Orang yang nggak ngaji ini nggak bakal tahu ada hukum yang lain, nggak tahu. Orang taunya hukum itu ya peraturan, nggak tahu ada hukum adi, ada hukum akli, dia nggak tahu. Paling taunya ya ada hukum alam, hukum rimba, hukum fisika, hukum ekonomi, hukum apalagi Pitagoras. Itu semua termasuk hukum adi semua itu. Ada hukum alam, hukum fisika, hukumnya gravitasi, masuk hukum adi semua itu. Kenapa? Itu nggak dibuat oleh seseorang. Artinya hukumnya nggak diatur oleh seseorang. Oh, kalau benda yang berat harus jatuh, diatur nggak? Ada peraturannya. Kalau nggak jatuh haram loh ya, nggak ada. Kan nggak ada. Wajib jatuh. Kan nggak diatur oleh seseorang. Tapi itu nanti hukum yang dibuat oleh Allah, namanya sunnatullah, gitu loh. Bukan hukum syar'i, tapi sunnatullah, namanya. Bukan berkaitan sama perbuatannya mukallaf, tapi berkaitan sama makhluknya Allah, aktivitas alam semesta ini, sistem yang dibuat oleh Allah untuk alam ini, gitu loh. Kalau hukum syar'i adalah peraturan undang-undang yang dibuat oleh Allah hanya untuk perbuatannya mukallaf. Berarti selain mukallaf kena hukum nggak? Siapa aja yang bukan? Kecil. Orang gila. Patron. Orang kafir, patron, siapa lagi? Hewan. Bukan mukallaf.
Lah, kalau hukum adi siapapun dia yang ada di alam ini terkena hukumnya. Namanya hukum adi. Itu sistem yang dibuat oleh Allah untuk alam semesta. Namanya hukum adi. Ini hukum yang kedua. Tapi sebelum masuk hukum yang kedua, khitabnya Allah yang pertama tadi namanya khitab apa? Khitab apa? Taklif. Khitab pembebanan namanya. Kamu diberi beban oleh Allah, diberi tanggung jawab oleh Allah untuk berkaitan sama 5 hal tadi. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Namanya apa ini? 5 ini? Taklif. Makanya orangnya disebut mukallaf, yang dibebani. Hukumnya namanya taklif. Khitabnya Allah kepada af'alnya mukallaf, namanya taklif. Lah, hukum taklif ini nggak bisa berlaku kalau nggak ada wadho, peletakan namanya. Kapan wajib ini terjadi? Kapan sunnah terjadi? Kapan haram terjadi? Kapan makruh terjadi? Kapan mubah? Namanya ada satu lagi, namanya hukumnya apa? Wadho, peletakan gitu. Lampu merah, kamu harus berhenti. Itu hukum kan? Hah? Peraturan siapa itu? Peraturannya polisi. Apa wadoknya? Lampu merah, kamu harus berhenti. Wadoknya apa? Peletakannya apa? Kalau di perempatan. Kalau di rumah saya ada lampu merah, kamu nggak usah berhenti, nggak apa-apa. Itu namanya apa? Wadok, peletakannya gitu loh. Kalau saya bawa tulisan dilarang berhenti, lagi saya bawa, itu naik motor berhenti nggak? Kenapa? Ya, belum diputuskan ini mau dipasang di mana gitu loh. Jadi hukum yang 5 ini wajib, sunnah, haram, makruh, mubah bisa berlaku kalau ada hukum wadho. Apa wadho itu? Wa amal wad'u lahuma, adapun wadho itu diletakkan untuk 2 hal tadi, yaitu litolab wal ibahah, untuk tolab yang isinya 4, wal ibahah yang isinya 1. Fa ibaratun annas bi syar'i sababan au syarton au mani'an lima dzukira minal ahkamil khamsati ad-dakhilati fi kalamina tahta tolabi wal ibahah. Maka yang namanya wadho atau peletakan, penempatan untuk tuntutan dan ibahah adalah ungkapan dari penetapan syariah pada bentuknya apa? Sabab, syarat, atau mane bagi kelima hukum yang telah masuk dalam ucapan kami yang tercakup di dalam tolab dan ibahah. Jadi wadho itu ada berapa? 5 juga. Isinya syarat, sabab, mane, sah, dan batalnya sesuatu. Yang pertama, fasababu. Apa itu namanya sabab? Ma yalzamu min adamihi adamun wa min wujudihil wujudu binadhari ila dzatihi. Yang pertama adalah sebab. Contoh. Sholat zuhur, atau ini aja lah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, hukumnya apa?
Sholat hukumnya apa? Wajib. Puasa Ramadan wajib. Kapan wajibnya? Gitu loh. Oh, pokoknya wajib Ramadan lah. Sekarang kenapa ini nggak puasa Ramadan? Nah, berarti ada sabab yang menggandengkan perbuatan itu harus dikerjakan, maka Allah menetapkan adanya sabab. Sabab inilah namanya peletakan. Hukum peletakan yang pertama namanya sabab. Apa itu sabab? Sesuatu yang ketiadaannya pasti meniadakan perbuatan, dan wujudnya sabab pasti mewujudkan perbuatan dengan memandang kepada zatnya. Contohnya apa? Kazawali, seperti condongnya matahari ke barat misalnya. Fa inna syari'a wada'ahu sababan liwujudi dhuhri. Maka Allah menetapkan bahwa bergesernya matahari condong sedikit ke barat itu sebagai tanda masuknya waktu duhur. Fayalzamu min wujudihi wujubu dhuhri wa min adamihi adamu wujudi dhuhri, gitu loh. Jadi sabab wajibnya muncul. Sabab wajibnya sholat duhur kapan? Ketika matahari geser sedikit ke barat. Sebelum matahari geser sedikit, belum ada kewajiban. Bukan cerita kamunya sholat atau enggak, bukan. Ini mau sholat monggo, enggak sholat monggo. Bicaranya muncul wajibnya sholat duhur, gitu loh. Wadoknya bersamaan dengan Allah menggeser matahari. Nanti hubungannya sama kalam ini. Allah itu nggak ngomong lagi, duhur, nggak begitu. Padahal termasuk khitab kan perintahnya Allah, tapi khitabnya khitab wadok. Allah menjadikan perintah itu berlaku dengan apa? Menggeser matahari. Dengan digeser matahari sama saja Allah ngomong, para mukallaf, sekarang waktunya kamu sholat duhur. Nggak usah ngomong lagi, nggak usah. Tapi orang yang mukallaf tahu, oh ketika digeser matahari, oh tandanya Allah merintah saya sekarang masuk waktu duhur. Anak yang sudah balik, tandanya, mulai sekarang kamu jadi mukallaf, bersyahadatlah kamu. Ketika kamu ngintip bulan, kok THR muncul, tandanya apa? Idul Fitri, gitu loh. Kalau belum, ya masih Ramadan lagi, masih puasa lagi. Itu loh, jadi namanya khitab apa? Sabab. Semua hukum sunnah ya ada sababnya, haram juga ada sababnya. Arak haram diminum mukallaf, sababnya apa? Sebabnya apa? Ada minuman yang lain. Kalau cuma dia satu doang, nggak ada yang lain. Kalau nggak ente minum, ente mati. Harus ente minum untuk mempertahankan hidup. Hukum itu berlaku setelah kamu hidup. Kalau berkaitan sama mati hidup, hukum nggak berlaku. Hidup dulu udah masa ini kan orang mati mau dihukumi gimana? Ente hidup dulu, gitu loh. Setelah kamu hidup baru berlaku. Oh, kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kalau antara hidup dan mati, hukum nggak berlaku. Makan babi boleh, minum arak boleh, gitu loh. Antara hidup dan mati. Babi jadi haram kenapa? Kalau ada jual beli haram. Kapan? Itu bukan sabab, itu syarat nanti.
Sababnya. Ketika khotib sudah naik mimbar. Ini sebab haramnya transaksi bagi laki-laki. Khotib sudah naik mimbar, nanti keluar rumah mau beli rokok gitu haram hukumnya gitu loh. Mau beli gula aja haram gitu loh. Yang beli apa yang jual? Dua-duanya. Dua-duanya. Yang jualin nggak boleh, beli yang nggak boleh. Makanya orang kalau sudah Jumatan, mau Jumatan, yang kerja perempuan, yang dagang perempuan, yang jual boleh, nggak masalah karena dia nggak kena hitop ini gitu loh. Hitop jual beli haram bagi laki-laki ketika sebabnya apa? Khotib naik mimbar. Ini yang pertama, apa itu? Sabab. Jadi adanya sabab ini terjadinya hukum itu. Masalah kamu ngerjain atau enggak itu lain lagi urusannya. Tapi kewajiban itu jadi berlaku. Nah kalau matahari nggak keluar gimana? Ada sebab yang lain. Matahari nggak muncul, ada nggak zuhur, subuh? Hah? Ya nggak ada dong. Lalu gimana subuhnya? Mau mataharinya nggak ada. Jadi adanya matahari, oh itu nggak kelihatan matahari. Itu pakai sebab yang lain nanti. Ini mataharinya nggak ada namanya. Allah nggak munculin matahari gimana? Nggak ada hukum. Nggak ada hukumnya dong, nggak berlaku nih. Kitab sababnya nggak ada gitu loh. Kayak nanti 40 tahun matahari nggak dimunculkan sama Allah. Hitam wadoknya mana? Peletakan wajibnya zuhur, wajibnya asar ada? Ada. Wajibnya Ramadan ada? Nggak ada. Ada musim pro, ada. Musim pro ada. Musim apa? Musim pro ada. Oh, musim pro ada. Dia pakai patokannya apa itu? Jamnya mana nggak ada jam ya. Artinya wadoknya nggak Allah munculkan, maka ya nggak ada hukum itu. Jadi sebab itu adanya dia, adanya hukum, nggak adanya dia, nggak adanya hukum. Loh, sekarang kan zuhur itu, sholat zuhur itu sekarang termasuk rukun Islam nggak? Wajib nggak? Wajib kan? Kenapa kamu nggak sholat zuhur sekarang? Kalau sholat gimana? Haram lah gitu lah. Oh belum ada sababnya kok sholat. Kayak saya mau niat puasa Ramadan sekarang boleh nggak? Haram. Kenapa? Hukum syar'i bukan main-main. Bukan, oh ini boleh aja lah mau duluan boleh lah. Nggak ada ini mau duluan nggak bisa. Oh itu hukumnya hukum pasti kok mau duluan. Gua duluan dah kelamaan nih zuhurnya dah. Nggak bisa, wong itu perintahnya sesuai. Kalau yang divonis mati sebelum puasa dan puasa duluan. Hukuman mati. Ya nggak bisa, ya harus nungguin Allah, nungguin sabar. Wa innama qulna bin nadhari ila dzatihi li'annahu qad la yalzamu min wujudi sabab wujudil musabbab li'urudi mani'in au takhullufi syartin wa dzalika la yakdahu fi tasmiyati sababan. Aku mengatakan di atas dengan menamakan wujudnya sabab, wujudnya hukum, melihat dari adanya zatnya si hukum. Karena terkadang wujudnya sebab tidak memastikan wujudnya musabbab. Seperti apa? Karena adanya pencegah, yaitu belum terpenuhinya syarat. Adanya pencegah atau belum terpenuhinya syarat. Geser mataharinya, masuk waktu duhur, berarti kamu wajib sholat duhur kalau nggak ada manek. Kalau haid
Haram sholat duhur. Atau belum terpenuhinya syarat apa? Hah? Belum mukallaf. Syaratnya sholat apa sih? Mukallaf. Balik. Maka disebutkan bahwa wujudnya zawal itu menjadi apa, pada zatnya, bukan ke orangnya harus sholat, bukan, tapi wajibnya zuhur berlaku gitu loh. Zatnya si hukum itu berlaku, zatnya perintah wajib berlaku. Kalau itu tidak adanya mane. Kalau adanya mane gimana? Ya mau mataharinya geser bolak-balik ya nggak apa-apa. Balik zuhur, balik lagi. Pak, kamu nggak sholat-sholat? Ya gue mane, gue malah nggak boleh sholat. Li'annahu la nadhara illa dzatihi ma'a qat'in nadhari an mujibi takhallufi lakana wujudu muqtadiyan liwujudil musabbab. Hal ini tidak menjadi cacat untuk penamaannya sebagai sabab, karena bila dipandang zatnya tanpa memandang faktor yang membuatnya tidak terpenuhi sebagai syarat, maka niscaya wujudnya sabab memastikan wujudnya musabbab gitu loh. Jadi bukan berarti oh kalau begitu ya zuhur nggak jadi sebab dong, buktinya saya sekarang nggak wajib. Tetap kamu zuhur itu sekarang berlaku, tapi bagi kamu karena nggak terpenuhinya syarat atau adanya mane, maka kamu mendapatkan dispensasi. Tapi hukumnya wajib zuhur tetap berlaku dengan adanya sabab. Terus wa amma syartu, yang kedua adalah syarat. Apa itu syarat itu? Bahwa ma yalzamu min adamihi adamun wala yalzamu min wujudihi wujudu wala adamun lidzatih. Syarat adalah suatu yang ketiadaannya dia memastikan ketiadaannya hukum, namun wujudnya dia tidak menetapkan wujudnya si hukum. Tidak menetapkan wujudnya maupun adamnya si hukum. Dengan memandang kepada zatnya. Contohnya apa? Wa mithalul haul. Misalnya adalah haul. Binisbati ila wujubi zakat fi ainin wa ma'asyah. Pada suatu barang dan hewan ternak. Syaratnya seseorang ngeluarin zakat kalau apa? Haul. Ente punya ternak sudah setahun, kambing 40 setahun, sekarang 40 nih, sampai tahun depan, maka kamu setelah setahun punya kambing yang 40 itu kamu wajib zakat. Mau lebih, nggak lebih, selama masih 40 sampai tahun depan masih 40, wajib kamu zakat. Tapi kamu saya nggak ada yang beranak, mandul semua, bodoh amat. Oh, mandul ke kambingnya, yang penting 40 ketemu setahun, wajib kamu zakatin. Hah? Bandut semua. Ya bodoh amat. Yang penting 40 ketemu 40 apa? Setahun pas 40 jangan wah ini mau setahun nih 11 satu itu namanya. Itu namanya syarat. Syaratnya haul, syaratnya adalah dia sababnya apa? Punya 40 kambing. Sababnya zakat nih. Kalau belum 40 belum sabab. Lah, untuk syaratnya 40 ngeluarin itu harus haul. Fa'innahu yalzamu min adami tamamil haul adamu wujubi zakat.
Maka dalam hal ini tidak wujudnya kesempurnaan haul menetapkan tidak adanya kewajiban zakat pada sesuatu fima dzukira, baik pada apa, hewan ternak maupun perdagangan kamu. Ini dagang, mulai dagang sekarang, tahun depan setahun dagangan kamu harus dihitung zakatnya. Dua ini ketika belum sempurnanya setahun belum ada kewajiban zakat. Haul dan nisab. Wala yalzamu min wujubi tamamil hauli wa wujubi zakat. Wala yalzamu, dan tidak lazim min wujubi tamamil haul, dengan sempurnanya haul, wujubu zakat, ya wajib zakat. Wala adamu wujubiya, dan tiada wajibnya litawaqufi wujubi zakat ala milkin nisabi milkan kamilan. Maka wujudnya kesempurnaan haul tidak menetapkan wajib dan tidak wajibnya zakat, sebab tergantung kewajiban zakat pada kepemilikan yang sempurna pada harta sebanyak 1 nisab. Haulnya datang tapi nisabnya nggak terpenuhi, ya juga kamu nggak wajib zakat. Jadi syarat itu begitu. Kalau sudah adanya syarat, ya pasti. Kalau tidak adanya syarat, pasti tidak adanya kewajiban. Kok nggak terpenuhi nih haulnya, nggak terpenuhi nisabnya, mesti nggak ada wajibnya. Tapi terpenuhi ada wajib, tapi belum tentu adanya kewajiban. Karena masih ada hal yang lain yang harus ada pada sebuah perbuatan itu, namanya syarat. Kayak apa, waktunya sholat tadi, apa sababnya sholat, apa, zawal. Udah masuk sholat ente mane ada. Oh, kalau sudah zawal, udah sholat zuhur, berarti saya wajib sholat. Oh, belum tentu, ini harus punya wudhu dulu gitu loh, ada syaratnya. Adanya wudhu, tidak adanya wudhu, pasti tidak adanya sholat. Pasti itu. Kalau ini nggak ada wudhu, mesti nggak ada sholatnya. Tapi adanya wudhu, belum tentu adanya sholat. Namanya apa? Syarat. Wa amal mani'u, yang ketiga adalah namanya mani'. Wa ma yalzamu min wujudihi adamu wa la yalzamu min adamihi wujudu wa la adamu lidzatih. Mani' adalah sesuatu yang wujudnya menetapkan ketiadaannya, namun ketiadaannya tidak menetapkan wujudnya maupun adamnya memandang kepada zatnya. Misalul khaid, seperti contohnya apa? Khaid. Fa innahu yalzamu min wujudihi adamu wujudi shalah. Masalan, adanya si khaid pasti meniadakan adanya sholat. Wala yalzamu min adamihi wujubi shalah, dan tidak lazim ketiadaannya khaid itu adanya kewajiban sholat. Wala adamu wujubi, dan ketiadaan wujubnya wajibnya sholat. Litawaqufi wujudiha alal asbab, karena wajibnya sholat itu bergantung kepada adanya sabab akhor yang lainnya. Qad tahsulu inda adamil khaid wa qad la yahsulu. Baik kewajiban sholat pada sebab yang lain yang saat tidak adanya khaid terkadang terpenuhi, dan saat apa tidak adanya khaid terkadang tidak terpenuhi. Jadi khaid contohnya sebagai penghalang. Ini namanya sabab semua, apa namanya, wadhu semua tuh. Jadi wajib, haram, sunnah, makruh, mubah bisa berlaku ketika adanya apa, wadhu.
syaratnya terpenuhi, ada sababnya, nggak ada penghalangnya. Ini semua bisa dikerjakan, syaratnya ada, sababnya terpenuhi, nggak adanya, maka jadilah perbuatan itu sah dikerjakan. Kok kurang ini semua, jadinya batal. Fa kharaja laka min hadhihi anna sabab yu'thiru bitorofaihi. Dari sini Anda dapat ambil kesimpulan bahwa bahwa yang namanya sabab itu berpengaruh pada dua arah. Akni torofai wujudi wa adamihi, yaitu antara wujudnya perkara wajiban dan tidak adanya kewajiban. Yang namanya apa? Sabab mempengaruhi dua hal, adanya kewajiban atau tidak adanya kewajiban. Wa syartu, dan syarat yu'thiru bitorofi adamihi faqat, itu memberi arah, memberi pengaruh kepada hanya ketiadaannya saja, fi adami faqat, pada ketiadaannya syarat. Kalau nggak ada syarat, mesti nggak ada pekerjaan. Tapi adanya syarat belum tentu adanya pekerjaan. Kalau sebab adanya dan tidak adanya berpengaruh semua gitu loh. Adanya dia dan tidak adanya dia berpengaruh pada adanya sebuah kewajiban. Tapi kalau syarat hanya ketiadaannya pasti meniadakan adanya kewajiban. Wal mani'u, dan mane yu'thiru bitorofi wujudihi faqat, dan mane itu memberi bekas, berpengaruh hanya kepada wujudnya saja, fi adami faqat. Kalau wujudnya mane pasti tidak adanya pekerjaan. Wa mahalu istifai ma yata'allaku bima bahithil hukmi syar'i fil usul. Adapun pembahasan mendalam yang berkaitan dengan pembahasan hukum syar'i adalah pada perkara usul fikih. Usul fikih itu semua berkaitan sama ilmu mantek nanti. Jadi ilmu mantek itu berkaitan sama dua hal, ilmu tauhid, akidah, dan ilmu usul fikih. Orang nggak paham ilmu mantek, udah nggak usah bicara ilmu tauhid, nggak usah bicara ilmu usul fikih. Karena keduanya berkaitan. Kalau ini mau mendalam tentang 5 hukum syar'i ini dan 5 wadho, 5 taklif, 5 wadho, perdalam dalam ilmu usul fikih. Ini kan akan tahu kenapa ini jadi sabab, kenapa ini jadi syarat, kenapa ini jadi mane. Itu semua pembahasannya ada dalam ilmu usul fikih. Kok disebut usul fikih? Kenapa? Asal usulnya hukum itu terjadi gitu loh. Dari mana ngambilnya hukumnya? Namanya usul fikih. Nah, yang kita pelajari namanya apa? Usuluddin. Asal usulnya sebuah keyakinan. Dari mana kok muncul ini keyakinan ini? Bagaimana harus begini? Namanya usuluddin. Dia ada ilmu usuluddin, ada ilmu usul fikih. Kita harus tahu menempatkannya masing-masing. Selesai membahas tentang hukum yang pertama, yaitu hukum syar'i. Ya, jadi hukum syar'i adalah hubungan apa? Perintahnya Allah dengan perbuatannya hamba. Yang pertama ini, hukum yang pertama, hubungan perintahnya Allah dan perbuatan hamba, atau peniadaan perintahnya Allah dengan perbuatan hamba. Au nafihi anhu. Nah, besok kita akan mulai masuk hukum yang kedua, namanya hukum adat, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة فاستر لنا عوراتي وآمن رأتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي عظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عداد طهس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي أنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.